Shenzong dan Wuzong adalah rival lama dan sangat mengenal satu sama lain. Aneh, Ziwuji memimpin orang-orang kuat di Shenzong dan segera menemukan orang-orang kuat di Wuzong, dan pertempuran besar pun dimulai. Wuzong menderita terlalu banyak kerugian di hutan Xiangyun terakhir kali, dan itu semua berkat beberapa orang kuat yang dikirim oleh Yi Linfeng untuk mendukung situasi tersebut. Namun, mereka tidak memiliki orang yang kuat di level senjata abadi, tetapi Yuyun adalah senjata abadi yang sangat kuat, dan dia adalah yang terbaik di antara orang kuat senjata abadi. Orang kuat senjata abadi biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Selain itu, kerugian Shenzong jauh lebih parah dibandingkan kerugian Wuzong, jadi setidaknya sebagian besar ahli top selamat. Oleh karena itu, segera setelah perang dimulai, Wuzong dikalahkan. Ziwuji secara pribadi mengambil tindakan dan menghentikan Wu Longxin. Wu Longxin, kami telah menjadi rival selama ratusan tahun, dan kami akan mengakhirinya hari ini. Ziwuji berkata dengan keras. Situasinya tidak menguntungkan dan Wu Longxin tidak ingin terlibat dengan Ziwuji, tetapi sulit baginya untuk keluar. Tingkat budidaya asli Ziwuji mirip dengan Wu Longxin. Baru-baru ini di hutan Xiangyun, Jiang Yi memberinya pil untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Tingkat budidayanya benar-benar menembus ke tingkat Xuanzun, yang jauh lebih tinggi daripada Wu Longxin. Yuyun memimpin orang kuat lainnya untuk menghadapi pasukan Yi Linfeng dan sisa pasukan Wuzong, dan menyerahkan Wu Longxin kepada Ziwuji. Hal yang paling seru adalah pertarungan antara Wu Longxin dan Ziwuji. Keduanya telah bertarung ratusan kali, dan mereka begitu akrab satu sama lain. Menghadapi rival lamanya, Ziwuji tidak menunjukkan belas kasihan dan perlahan-lahan meraih keunggulan. Ziwuji, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menerobos dan menjadi Xuanzun yang kuat sebelum aku. Wu Longxin berkata dengan kaget. Wu Longxin, ada banyak hal yang tidak dapat kamu harapkan. Itu karena kamu bersama orang yang salah. Ziwuji berkata dengan dingin. Saat Wu Longxin melawan Ziwuji, dia memeriksa situasi di sekitarnya. Dia merasa patah hati saat melihat orang-orang kuatnya jatuh satu persatu. Saat ini, orang-orang kuat ini sudah menjadi sisa-sisa Wuzong. Jika orang-orang ini mati, bahkan jika dia melarikan diri, dia hanya akan menjadi seorang komandan dan tidak akan memiliki nilai guna bagi Yi Linfeng. Dia mengenal Yi Linfeng dengan sangat baik, dan jika dia tidak memiliki nilai guna, tidak mungkin dia akan dianggap serius. Wu Longxin menyerang dengan liar, mencoba melepaskan diri dari keterikatan Ziwuji, dan melarikan diri bersama orang-orang Wuzong, tidak ingin peduli dengan misi Wu Longxin. Hanya dengan tenaga kita bisa punya modal. Hanya saja Ziwuji menekan terlalu keras dan tidak memberinya waktu untuk bernapas. Wu Longxin menerobos beberapa kali, tetapi tidak hanya tidak pecah, tetapi dia juga menderita beberapa luka. Semuanya bertarung dengan cepat, kata Yuyun keras. Dia secara pribadi mengambil tindakan dan menangkap orang-orang kuat yang dikirim oleh Yi Linfeng. Adapun orang kuat Wuzong yang tersisa, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Shenzong, jadi dia terlalu malas untuk mengambil tindakan. Dia pergi ke tempat Ziwuji dan Wu Longxin bertarung untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dia tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi hanya mencegah Wu Longxin melarikan diri. Tidak masalah jika yang lain melarikan diri, tapi Wu Longxin tidak boleh melepaskannya. Selama Wu Longxin meninggal, keluarga Wu dan Wuzong akan benar-benar runtuh, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Jika Wu Longxin tidak mati, dia mungkin akan bangkit kembali di masa depan, dan ini harus dihindari. Meskipun Yuyun tidak memancarkan momentum apapun, dia masih memberikan tekanan tanpa akhir pada Wu Longxin ketika dia berdiri di sana. Wu Longxin bukanlah lawan Ziwuji pada awalnya, tapi karena perhatian Yuyun teralihkan, dia menjadi semakin tak terkalahkan. Ziwuji memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit, menyebabkan lebih banyak luka pada Wu Longxin. Seiring berjalannya waktu, luka-luka Wu Longxin menjadi semakin serius, dan orang-orang kuat Wuzong bahkan lebih parah lagi. Kebanyakan dari mereka terjatuh, hanya menyisakan beberapa orang yang berjuang untuk bertahan, dan seluruh pasukan akan segera dimusnahkan. Ziwuji, aku akan bertarung denganmu. Wu Longxin sangat marah. Dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya dan sangat kuat. Yuyun tahu bahwa Ziwuji ingin menangani Wu Longxin sendirian, jadi dia tidak ikut campur. Namun, dia siap mengambil tindakan. Selama Ziwuji dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan. Kemampuan Ziwuji jelas di luar dugaan Yuyun, bahkan ketika Wu Longxin menjadi gila, dia masih mampu melakukannya dengan mudah. Kuncinya adalah keduanya sangat akrab satu sama lain, dan bahkan gerakan mereka sangat akrab. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jadi dia secara alami akan lebih unggul.
Ziwuji dan Wu Longxin bertarung sengit selama setengah jam. Ziwuji akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan melukai Wu Longxin dengan parah dalam satu gerakan, membuat Wu Longxin kehilangan kemampuan untuk melawan. Yuyun, Ziwuji bertanya apakah Wu Longxin ingin tetap hidup. Yuyun berkata, Master Sekte, Anda hanya perlu mengambil keputusan. Ziwuji berpikir sejenak dan berkata, biarlah Wu Longxin diserahkan kepada Jiang Yi, mungkin itu bisa berguna di masa depan. Master Sekte, setelah Wuzong dihancurkan, tidak akan ada lagi sekte yang menyebabkan kekacauan. Kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dalam pengasingan dan berusaha untuk mencapai level yang lebih tinggi sebelum pertempuran terakhir, kata Yuyun. Baiklah, saya akan menghubungi sekte lain yang berteman dengan saya dan meminta mereka untuk mundur sementara ke hutan Xiangyun agar tidak dihancurkan oleh Yi Lin Feng dalam kemarahan, kata Ziwouqi. Oleh karena itu, Yuyun memimpin anak buah dan kuda Jiang Yi kembali ke hutan Xiangyun terlebih dahulu, sedangkan Ziwuji tetap tinggal dan menghubungi sekte yang memiliki hubungan baik dengan Shenzong dan meminta mereka untuk mengevakuasi seluruh rakyatnya ke hutan Xiangyun untuk menghindari kehilangan orang yang lebih berkuasa. Wu Longxin dan Wu Zong dihancurkan. Yi Lin Feng tidak mengirim orang kuat untuk menyelamatkan mereka, dan mereka semua berlatih dalam pengasingan. Kedua belah pihak berlatih dalam pengasingan, dan itu tergantung pada siapa yang berkembang lebih cepat dan memenangkan pertempuran terakhir. Selain meningkatkan budidayanya sendiri, Jiang Yi fokus membantu para pemimpin dua binatang petir, setan mimpi dan sapi gila meningkatkan budidaya mereka, berusaha membantu mereka menerobos kemacetan lagi dan menjadi orang kuat di tingkat jenderal abadi. Jika terobosan ini berhasil, bahkan di dunia Hilo, memiliki 4 orang kuat di level jenderal abadi akan menjadi kekuatan tertinggi. Pemimpin dari dua binatang petir, Ibel mimpi dan sapi gila keduanya berada di puncak budidaya mereka sebagai prajurit abadi. Mereka memiliki peluang terbesar untuk menerobos dan menjadi jenderal abadi. Dan Jiang Yi sendiri baru saja menjadi prajurit abadi, dan sulit baginya untuk menerobos lagi dan mencapai langit. Jiang Yi sendiri fokus pada pengembangan kekuatan pikiran spiritualnya dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke level jenderal abadi. Menghadapi jenderal abadi yang kuat, lawan juga memiliki kekuatan pikiran spiritual, sehingga kekuatan pikiran spiritual yang telah ia kembangkan tidak memiliki keuntungan. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan kartu truf lainnya, terutama harta karun seperti manik tak terbatas kekacauan kunci penyegel dewa menara jiwa 9 lubang. Setelah Jiang Yi menjadi senjata abadi yang kuat, dia belum punya waktu untuk membuka segel dari 9 lubang yang menganugerahkan kunci dewa. Dia memanfaatkan waktu ini untuk bersiap membuka segel lubang kunci kelima dan meningkatkan kekuatan 9 bukaan menganugerahkan kunci dewa. Kunci penyegel dewa 9 lubang adalah harta yang menyelamatkan jiwa dan sangat penting. Kunci penyegel dewa 9 bukaan adalah pertahanan. Menara jiwa hanya akan digunakan jika kunci penyegel dewa 9 bukaan tidak dapat menahannya. Tentu saja, Jiang Yi berharap kunci penyegel dewa 9 lubang akan lebih kuat, dan lebih baik tidak menggunakan menara jiwa. Namun, musuh yang akan dia hadapi di masa depan akan menjadi semakin menakutkan, dan dia harus sepenuhnya meningkatkan kekuatan pikiran spiritualnya dan kekuatan harta karunnya untuk memastikan tidak ada yang salah. Sekarang kekuatan spiritual Jiang Yi sangat kuat, lebih mudah dari yang dibayangkan untuk membuka segel lubang kunci kelima dari kunci dewa 9 lubang. Hanya butuh 3 hari 3 malam baginya untuk memecahkan lubang kunci kelima dari 9 lubang yang menganugerahkan kunci dewa. Setelah kunci penyegel dewa 9 lubang dipatahkan, Jiang Yi menemukan bahwa kekuatan pikiran ilahinya juga telah ditingkatkan, mencapai 1,52 juta helai. Sayangnya tingkat kultivasinya tidak cukup dan dia masih belum bisa berlatih tinju Qian Kun Liang Yi. Kekuatan tinju Qian Kun Liang Yi tidak terbatas. Meskipun keberhasilannya kecil, kekuatannya jauh dari sebanding dengan reinkarnasi Yin Yang. Karena dia tidak bisa berlatih tinju Qian Kun Liang Yi, Jiang Yi meluangkan waktu untuk berlatih Jue Suci Qian Kun Wuji dan Dava pemikiran spiritual kekosongan, dan pada saat yang sama mengembangkan kekuatan pikiran ilahi dan kekuatan keabadian. Jika tingkat budidaya energi abadi ditingkatkan, kekuatan pikiran ilahi juga dapat meningkat pesat. Baik itu manik tak terbatas kekacauan, mata dunia bawah, segel yang mengguncang surga, atau sumbernya, semuanya membutuhkan kekuatan pikiran ilahi untuk mengaktifkannya. Terutama skill pamungkas dari Chaos Infinite Bat, Breaking the Sky, semakin kuat kekuatan pikiran ilahi, semakin besar pula kekuatan yang diberikannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Jiang Yi mengambil ramuan kelas 1 dalam jumlah besar, dan budidayanya akhirnya mencapai tahap tengah senjata abadi. Di saat yang sama, kekuatan pikiran kedewaan juga ditingkatkan hingga mencapai 1,55 juta sinar.
Terobosannya sendiri bukanlah hal yang paling memuaskan, Ibel Mimpi adalah yang pertama menerobos dan menjadi binatang abadi di tingkat Jenderal Abadi, yang membuat Jiang Yi berteriak kegirangan. Bagus, sangat bagus. Akhirnya, saya tidak menyia-nyiakan buah dewa multidimensi saya. Tidak lama setelah Ibel Mimpi menerobos, pemimpin sapi gila itu pun berhasil menerobos. Sebaliknya, kedua binatang petir itu mengikuti Jiang Yi terakhir, dan menerima manfaat yang relatif lebih sedikit, dan mereka belum membuat terobosan. Jiang Yi lebih cemas daripada binatang guntur dan terus menyempurnakan ramuan untuk mereka sehingga mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selama itu dapat membantu binatang guntur meningkatkan budidayanya, segala cara digunakan, termasuk domain sapi gila batu Huanglong, dan bahkan setan mimpi mengambil tindakan untuk mempertajam kekuatan pikiran spiritual binatang guntur. Sebulan lagi berlalu, dan binatang guntur akhirnya berhasil menerobos, dan mereka berhasil menerobos bersama. Kedua binatang guntur telah menjadi binatang abadi pada tingkat Jenderal Abadi, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kuncinya adalah mereka pandai mengendalikan kekuatan guntur dan kilat, yang sangat menakutkan. Ketika mereka bergabung, sangat menakutkan bahwa hanya sedikit Jenderal Abadi yang kuat yang dapat menahan serangan guntur dan kilat mereka. 4 binatang besar abadi berhasil menerobos satu demi satu, yang benar-benar merupakan hal yang menggembirakan dan membuat Jiang Yi sedikit lebih percaya diri. Dia tahu betul betapa menakutkannya klan Yitian dan tidak berani gegabah sedikit pun. Karena Yi Linfeng tidak mengambil tindakan, dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan Yi Linfeng, tetapi terus mundur untuk mengupayakan munculnya orang-orang yang lebih kuat di level prajurit abadi. Hanya dalam 3 bulan, Jiang Yi telah menambahkan 36 binatang abadi setingkat prajurit abadi, setengahnya adalah sapi gila. Kemampuan mereka untuk menerobos begitu cepat adalah karena ramuan yang telah disempurnakan Jiang Yi dengan segala cara, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk terus-menerus menembus kemacetan dalam waktu singkat. Jumlah binatang misterius di tingkat Xuanzun terus meningkat, dengan 88 lagi. Di antara mereka, 66 sapi gila telah berhasil menembus tingkat Xuanzun, dan 58 binatang misterius lainnya telah berhasil menembus menjadi Xuanzun yang kuat. Dalam hal pembangkit tenaga Ibel, hanya Ying Xiaolei yang berhasil menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat senjata abadi. Di dunia Ibel, dia harus disebut pembangkit tenaga listrik Ibel. Adapun klan Nether bawah tanah, ada 18 Xuanzun yang lebih kuat, tetapi tidak ada satupun senjata abadi yang kuat. Penggarap lain telah meningkatkan budidaya mereka, tetapi tidak ada prajurit abadi yang kuat yang muncul. Yang terkuat di antara pasukan Jiang Yi adalah binatang misterius, yang sebagian besar telah dia taklukkan di dunia Hilo. Lebih mudah menaklukkan binatang misterius daripada manusia yang kuat, dan itu tidak akan menimbulkan masalah apapun. Jiang Yi masih mundur ketika dia tiba-tiba menerima kabar. Bagian dari 9 Nether Abyss muncul, dan orang-orang kuat dari 9 Nether Abyss memasuki dunia Tianyun. Setelah menerima berita ini, Jiang Yi tidak peduli tentang pengasingan. Aku harus pergi ke Nine Nether Abyss untuk mencari ibuku. Jiang Yi segera mengambil keputusan. Dia membuat pengaturan untuk hutan Xiangyun dan hutan Tianxing. Jika Yi Linfeng melancarkan serangan umum, semua orang kuat dari 2 pangkalan rahasia akan dievakuasi. Untuk amannya, dia meninggalkan banyak binatang abadi yang kuat untuk melindungi anak buahnya dan keluarganya. Tu Xiong tahu bahwa Jiang Yi akan pergi ke 9 Nether Abyss, dan dia sedikit khawatir. 9 Nether Abyss misterius dan tidak dapat diprediksi, dan dia khawatir Jiang Yi akan berada dalam bahaya. Xiao Yi, pertarungan dengan Yi Linfeng akan dimulai kapan saja. Kamu harus berhenti menunggu dan pergi ke 9 Nether Abyss saat kamu sudah lebih kuat, kata Tu Xiong. Jiang Yi menggelengkan kepalanya. Ayah, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Saya harus membawa ibu saya kembali dan menyatukan kembali keluarga. Apa yang dia yakini tidak akan mudah diubah. Setelah mengatur semuanya, Jiang Yi bangkit dan menuju ke 9 Nether Abyss. Dia pergi sendirian, sementara sebagian besar orang kuat lainnya berlatih mengasingkan diri di Mutiara Chaos Wuji, terus meningkatkan kekuatan mereka dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Ketika 9 Nether Abyss lahir, Jiang Yi khawatir Yi Linfeng juga akan pergi untuk menaklukkan yang kuat. Bagaimanapun, Yi Linfeng kehilangan banyak anak buahnya dalam pertempuran terakhir, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Jiang Yi. Apapun yang terjadi, tujuan pertama Jiang Yi adalah menemukan ibunya dan membawanya kembali ke ayahnya. Ada banyak ras kuat di 9 Nether Abyss, kebanyakan binatang misterius dan binatang peri. Namun, banyak ras yang suka hidup dalam bentuk manusia,
terutama binatang misterius dan binatang peri tingkat tinggi kembali ke bentuk aslinya saat bertarung. Orang-orang kuat dari 9 neter abis memasuki dunia Tianyun, dan hanya ketika pertempuran terjadi barulah keberadaan mereka terungkap. Namun, dunia Tianyun tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengurus orang-orang kuat di 9 neter abis, karena sekte terkemuka Shenzong dan Wuzong telah menghilang, dan bahkan kekuatan kelas 1 telah mundur. Jiang Yi tidak peduli dengan orang kuat yang muncul dari 9 neter abis, dan langsung memasuki 9 neter abis. Energi mendalam di 9 neter abis sangat kaya, bahkan lebih kaya dari dunia besar Hilo. Dilihat dari lingkungannya, kemungkinan besar ada seseorang di 9 neter abis yang melampaui orang terkuat di dunia Hilo. Jiang Yi menahan auranya dan menunjukkan tingkat kultivasi yang berada di puncak Kaisar Xuan. Dengan kekuatan seperti itu, lebih cocok untuk bertualang keluar. Jika tingkat budidayanya terlalu tinggi maka akan merepotkan untuk mengetahui keberadaan ibunya. Dia tidak berniat membuang terlalu banyak waktu di 9 neter abis, jadi dia tidak mengirim orang-orang kuatnya keluar. Sesampainya di sebuah kota, Jiang Yi secara pribadi menanyakan situasi dan mengetahui situasi di 9 neter abis. Ada 2 ras terkuat di Jeoyu Abis, yaitu klan Jeoyu Ice Phoenix dan klan Naga Ibel Jeoyu. Mereka semua memiliki darah binatang suci yang mengalir di tubuh mereka. Hanya saja 9 neter Ice Phoenix dan 9 neter Demonic Dragon mengalami kesulitan dalam berkembang biak, dan jumlah anggota klannya tidak banyak. Namun ras dengan darah 9 neter Ice Phoenix dan 9 neter Demon Dragon semakin bertambah banyak sehingga menyebabkan 9 neter Abyss terpecah menjadi 2 kekuatan besar yaitu 9 neter Ice Phoenix dan 9 neter Demon Dragon. 2 kekuatan besar saling bermusuhan satu sama lain, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain, menjaga keseimbangan. Jiang Yi tidak berniat terlibat dalam pertarungan antara 2 kekuatan besar tersebut. Setelah dia mengetahui lebih banyak tentang hal itu, dia langsung pergi ke wilayah Jeoyu Bingfeng. Ibunya Yu Feng adalah putri dari klan Jeoyu Bingfeng, dan dia mengetahui informasinya dengan mudah. Sekarang Yu Feng adalah penanggung jawab klan Jeoyu Bingfeng. Ibu Yu Feng telah mundur ke belakang layar dan jarang mengatur urusan Jeoyu Bingfeng. Sebagian besar wanita Jeoyu Bingfeng adalah wanita, dan mereka juga bertanggung jawab. Naga Ibel 9 neter berbeda. Laki-laki bertanggung jawab, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Sebaliknya, ada lebih banyak ras dengan jejak garis keturunan Naga Ibel 9 neter, membuat klan Naga Ibel 9 neter secara bertahap melampaui kekuatan klan 9 neter S Phoenix. Oleh karena itu, anggota klan dengan kekuatan garis keturunan murni dari klan 9 neter Ice Phoenix dilarang meninggalkan 9 neter Abyss. Ketika Yu Feng pergi dan dibawa kembali secara paksa oleh orang-orang kuat dari klan Jeoyu Ice Phoenix, itu juga demi keselamatan klan Jeoyu Ice Phoenix. Setelah mengetahui keadaan ini, Jiang Yi tahu bahwa mungkin tidak mudah untuk membawa pergi ibunya. Dia tidak terlalu peduli, dia ingin mencari ibunya dulu. Sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah bertemu ibunya dan sangat ingin bertemu dengannya. Jiang Yi berspesialisasi dalam berjalan di area hutan yang berbahaya. Jika dia bertemu dengan binatang misterius dan binatang abadi yang kuat, dia juga dapat menaklukkan beberapa dari mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa kekuatan yang kuat, apalagi membawa pergi ibunya, dia bahkan mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung. Belum lagi, ada binatang misterius dan binatang abadi yang lebih kuat di 9 neter Abyss daripada di dunia besar Hilo. Jiang Yi dan Dream Demon mengambil tindakan terus-menerus dan memperoleh banyak hal. Binatang misterius dan binatang peri di hutan ini bukan milik kekuatan apapun. Jika mereka ditangkap, mereka tidak akan menyebabkan kekacauan di 9 neter Abyss. Bagaimanapun, Jiang Yi memiliki mata dewa, dan dia menghindari orang-orang kuat di 9 neter Abyss dalam segala hal yang dia lakukan. 2 bulan kemudian, Jiang Yi memasuki wilayah klan Jeoyu Dapeng. Jeoyu Dapeng memiliki darah klan Jeoyu Bingfeng di tubuhnya, dan dia termasuk dalam kekuatan ras di bawah Jeoyu Bingfeng. Jeoyu Dapeng sangat kuat dan jelas merupakan kekuatan super. Dikatakan bahwa klan Jeoyu Dapeng juga memiliki orang-orang kuat setingkat komandan abadi yang bertanggung jawab. Memasuki wilayah klan Jeoyu Dapeng, Jiang Yi berhati-hati dan tidak pernah melakukan gerakan lagi. Suatu hari, Jiang Yi memasuki kota Tianpeng. Kota Tianpeng tertahan dalam kehampaan, megah dan mengejutkan. Ketika Jiang Yi melihat kota Tianpeng, dia langsung terkejut. Bagaimana kota sebesar itu bisa melayang di udara sungguh menakjubkan, seru Jiang Yi. Kota Tianpeng tidak melarang orang luar masuk dan keluar, sehingga sangat makmur. Jiang Yi menyamar sebagai seorang kultivator biasa dan memasuki kota Tianpeng. Dia berencana untuk menetap di kota Tianpeng. Dia ingin beristirahat dulu,
terutama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang situasi Zhou Yu Bingfeng dan tidak berani mendatanginya dengan gegabah. Dia datang menjemput ibunya dan tidak ingin berkonflik dengan klan Zhou Yu Bingfeng. Jika memungkinkan, ia berharap mendapat dukungan dari klan Zhou Yu Bingfeng, agar ia lebih percaya diri menghadapi Yilin Feng. Kota Tianpeng ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Lebar jalan itu panjangnya 10 kaki, dan terdapat jalur kios yang sangat lebar di kedua sisinya, yang khusus digunakan untuk mendirikan kios. Lalu ada toko-toko yang padat orang, dan bisnisnya sangat panas. Jiang Yi sedang tidak berminat untuk membeli harta karun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Berbicara tentang harta karun, dia sekarang memiliki senjata abadi dan 5 dari 9 harta rahasia. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit harta orang yang dapat menandingi miliknya. Dia sama sekali tidak meremehkan harta karun biasa. Jiang Yi berjalan-jalan sebentar, lalu menemukan penginapan mewah dan elegan untuk ditinggali. Pelanggan yang terhormat, bantuan apa yang Anda butuhkan? Tanya petugas. Xiao Er, kudengar sulit untuk memuja orang kuat dari klan Zhou Yu Bingfeng. Aku sangat ingin memujanya. Bisakah kamu memberiku ide? Tidak mudah bagi tamu terhormat untuk pergi ke tanah suci klan Zhou Yu Bingfeng. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Jiang Yi mengeluarkan batu hitam bermutu tinggi itu, menyerahkannya kepada pelayan, dan berkata kamu harus tahu jalannya. Tamu yang terhormat, Anda sangat ingin pergi ke tanah suci klan Zhou Yu Bingfeng. Hanya orang kuat yang mengikuti klan Zhou Yu Dapeng yang memiliki kesempatan untuk masuk. Ketika pelayan melihat batu hitam bermutu tinggi, matanya berbinar dan dia segera memberi ide pada Jiang Yi. Terima kasih kepada Jiang Yi atas pengertiannya, sepertinya dia harus tinggal di kota Tianpeng lebih lama. Kota Tianpeng adalah kota terbesar dari klan Zhou Yu Dapeng, dan seringkali kita dapat melihat orang-orang kuat dengan garis keturunan langsung dari klan Zhou Yu Dapeng. Jika Anda tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, Anda mungkin bisa menyusul orang-orang kuat dari klan Zhou Yu Dapeng. Dengan orang kuat dari klan Zhou Yu Dapeng yang dipertaruhkan, dia tidak perlu memaksa masuk ke wilayah klan Zhou Yu Ice Phoenix. Dengan cara ini dia dapat menghindari konflik dengan klan Zhou Yu Ice Phoenix. Dia tidak takut dengan klan Zhou Yu Ice Phoenix, tapi klan Zhou Yu Ice Phoenix memiliki seorang ibu di sana, apapun yang terjadi, dia harus menanggungnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Yi keluar setiap hari, menggunakan mata dewanya untuk mencari orang-orang yang layak dari klan Zhou Yu Dapeng. Namun, beberapa hari telah berlalu dan dia masih belum menemukan apapun. Pada hari ini, Jiang Yi memasuki toko terbesar di kota Tianpeng, siap untuk melihatnya. Setelah sekian lama mencari, dia masih belum bertemu orang kuat dengan garis keturunan murni dari 9 neter Dapeng. Alasan mengapa Jiang Yi masuk ke toko bernama Tianyu Fang ini sepenuhnya karena harta karun toko ini ternyata adalah senjata abadi. Sungguh tidak mudah menggunakan senjata abadi sebagai harta karun toko. Jiang Yi memuji. Dia sangat tertarik dan memutuskan untuk pergi ke Tianyu Fang untuk melihat apakah ada panen yang bagus. Ini adalah cara terbaik baginya untuk bersantai. Mengungkap kebocoran bisa membuat orang merasa senang, meski hal itu biasa terjadi pada Jiang Yi. Pada level Jiang Yi saat ini, harta karun biasa akan dipandang rendah bahkan jika harta itu diambil. Setelah berjalan melewati beberapa lantai, Jiang Yi tidak dapat memilih harta karun favorit. Ketika dia mencapai lantai 5, Jiang Yi melihat sekeliling dengan mata dewa dan menemukan seorang gadis cantik membeli pedang panjang. Gadis itu jelas tidak pandai mengidentifikasi kualitas pedang. Dia hanya melihat kualitas pedang dan apakah pedang itu indah. Tepat pada waktunya, Jiang Yi menemukan bahwa salah satu pedangnya sangat bagus. Meskipun itu hanya senjata misterius kelas 8, kekuatannya tidak lebih buruk dari senjata misterius kelas 9. Dia melangkah mendekat dan menghentikan senjata misterius kelas 8 yang dipilih oleh gadis cantik itu. Kangen kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Gadis cantik itu sangat defensif. Jiang Yi mundur sedikit dan merentangkan tangannya. Saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya ingin bertanya mengapa Anda memilih pedang yang palsu. Gadis itu memandang Jiang Yi sebentar dan bertanya dengan ragu mengapa kamu begitu usil. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakannya. Jiang Yi tersenyum pahit. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Katakan padaku pedang mana yang cocok untuk gadis cantikku dengan senyuman lucu. Jiang Yi tersenyum dan berkata Nona, pedang yang Anda pilih memang indah, tetapi dalam hal kekuatan, itu adalah yang terendah di antara senjata mendalam kelas 8. Keluarkan salah satu dari deretan senjata mendalam kelas 8 ini dan itu akan lebih praktis daripada yang Anda miliki. Jawabanmu salah.
Senjata misterius kelas 8 manakah yang menurutmu terbaik? Melihat ini, Jiang Yi memilih pedang yang disukainya. Ada 12 senjata mendalam kelas 8 di sini, dan pedang ini adalah yang terbaik, kata Jiang Yi. Kamu mengatakan semuanya, tapi beritahu aku mengapa pedang di tanganmu adalah yang terbaik. Jiang Yi berbalik dan pergi sambil berkata percaya atau tidak, itu terserah kamu. Ode, berhenti dan gadis cantik itu berteriak. Jiang Yi mengabaikannya dan pergi. Berhenti. Gadis itu berhenti membeli pedang dan mengusirnya. Jiang Yi berjalan ke lantai 6. Ada banyak harta karun aneh di lantai ini. Beberapa harta karun harganya sangat mahal, sementara beberapa lainnya sangat rendah. Harta karun di level ini paling menguji penglihatan Anda. Harta karun yang bahkan tidak bisa dilihat oleh penilai harta karun toko ditempatkan di lantai 6. Jiang Yi sangat tertarik dengan harta karun tersebut. Dia baru saja memasuki lantai 6, dan sebelum dia sempat memilih harta karun itu, gadis cantik itu mengikutinya. Sudah kubilang berhenti, kenapa kamu tidak berhenti? Gadis itu sepertinya berstatus tinggi dan berbicara dengan arogan. Jiang Yi tersenyum dan berkata saya bukan pelayan Anda, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Ini adalah kota Tianpeng, dan saya yang mengambil keputusan terakhir di sini. Gadis itu sangat marah. Mata Jiang Yi berbinar dan dia bertanya apakah gadis itu anggota klan Dapeng. Benar sekali, saya memang anggota marga Dapeng. Gadis itu bangga sekali. Jiang Yi berkata dengan tenang klan Dapeng memiliki populasi lebih dari 10 juta. Apa hebatnya kamu menjadi anggota klan Dapeng? Dia membutuhkan seseorang untuk merekomendasikannya sebelum dia bisa memasuki wilayah klan Zhou Yu's Phoenix, sehingga dia tidak akan berkonflik dengan klan Zhou Yu's Phoenix. Mereka yang bisa membantunya pastilah pemimpin tertinggi klan Dapeng. Anggota klan biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah klan Zhou Yu's Phoenix. Wanita ini adalah Jin Sasha, putri dari klan Dapeng, berkata dengan mata yang indah. Anda adalah sang putri. Jiang Yi menggelengkan kepalanya, agak sulit dipercaya. Jin Sasha tiba-tiba menjadi marah dan berkata saya benar-benar putri dari klan Dapeng. Anda dapat memastikannya hanya dengan bertanya kepada siapapun di kota Tianpeng. Tanyakan pada yang lain dan aku tidak akan percaya lagi. Karena kamu adalah putri dari klan Dapeng, kamu pasti bisa memasuki wilayah klan Zhou Yu Bingfeng. Tentu saja Jin Sasha mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Baiklah, selama Anda membawa saya ke wilayah klan Zhou Yu Bingfeng, saya akan percaya apa yang Anda katakan. Jiang Yi melihat gadis itu masih muda dan siap memprovokasi dia. Jin Sasha memutar matanya dan tertawa hehe, aku mengerti. Kamu ingin aku membawamu ke wilayah Zhou Yu Bingfeng. Jiang Yi meremehkan Jin Sasha, tapi Jin Sasha lebih pintar dari yang dia kira. Niat macam apa yang bisa saya miliki? Klan Zhou Yu Bingfeng sekuat Lin, dan saya tidak ingin mencari kematian. Jiang Yi berkata dengan tenang. Benar sekali, dengan kultivasi Anda tidak bisa membuat gelombang besar. Namun, aku tidak akan membawamu ke sana, kata Jin Sasha. Jiang Yi tidak terus mengganggu, jangan sampai Jin Sasha bertanya lagi. Lupakan, dia mulai melihat harta karun di lantai 6 untuk melihat apakah dia bisa memilih satu atau dua harta karun yang bagus. Sebenarnya tidak banyak harta karun yang menarik perhatiannya, dan bahkan jika dia bisa menghasilkan banyak uang dengan membeli beberapa di antaranya, dia tidak akan tertarik. Jin Sasha melihat bahwa Jiang Yiming mengetahui identitasnya dan mengabaikannya, tetapi hal itu membangkitkan minatnya. Dia mengikuti Jiang Yi untuk melihat apa yang ingin dilakukan Jiang Yi. Jiang Yi diam-diam menggunakan mata dewanya untuk mencari harta karun itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, napasnya bertambah cepat saat dia menemukan sesuatu yang besar. Dia memiliki harta karun, yang nilainya tidak diketahui, tetapi sangat kuat, yaitu cambuk penyegel dewa 9 lapis. Setelah sekian lama, dia hanya mendapatkan 2 bagian dari cambuk penyegel dewa 9 tingkat. Meskipun kekuatannya bagus, itu tidak sekuat senjata abadi, jadi dia semakin jarang menggunakannya. Di tingkat ke-6, dia tiba-tiba menemukan 7 bagian yang tersisa dari cambuk penyegel dewa 9 lapis. Karena cambuk dewa 9 lapis di sebelah pegangannya ada di tangan Jiang Yi, dan cambuk dewa 9 lapis lainnya tergeletak di luar, tidak mampu mengerahkan kekuatannya sama sekali. Karena bahan yang digunakan untuk menempa cambuk penganugerahan ilahi 9 lapis itu istimewa, mereka tidak dapat memecahnya menjadi bahan meskipun mereka menginginkannya. Karena itu, tidak ada yang tahu apakah cambuk dewa 7 bagian 9 tingkat itu baik atau buruk. Semuanya disegel di tingkat ke-6 dan tidak ada yang peduli padanya. Jiang Yi berjalan mendekat dan melihat harganya.
Harga cambuk penganugerahan Dewa 7 bagian 9 tingkat benar-benar tidak murah. Menjualnya bersama-sama akan menelan biaya 100.000 batu dalam bermutu tinggi. 100.000 batu hitam bermutu tinggi tidak berarti apa-apa bagi Jiang Yi, tetapi harga setinggi itu masih agak tidak terduga. Tampaknya meskipun Tian Yufang tidak mengetahui kualitas cambuk penyegel Dewa 9 tingkat, dia tidak mau menjualnya dengan harga murah. Jiang Yi tidak berniat menawar, jadi dia langsung melepas cambuk penganugerahan ilahi 9 tingkat dan pergi ke konter untuk membayar tagihan. Jin Sasa menggelengkan kepalanya. Jiang Yi tidak memperhatikan dan menyingkirkan cambuk penyegel Dewa 9 lapis 7 bagian, bersiap meluangkan waktu untuk memperbaiki cambuk penyegel Dewa 9 lapis sehingga cambuk jahit Dewa 9 lapis dapat mengerahkan kekuatannya, kekuatan sejati. Setelah cambuk penyegel Dewa 9 lapis mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dia yakin cambuk itu tidak akan lebih buruk dari 1 bagian dari 9 harta karun rahasia, atau bahkan lebih kuat. Setelah mengetahui bocorannya, Jiang Yi sangat tertarik dan terus mencari harta karun lainnya. Sayangnya, dia tidak melihat harta apapun yang layak dibeli dan harus meninggalkan Tian Yufang. Jin Sasa mengikuti Jiang Yi sepanjang waktu, melontarkan komentar sinis dari waktu ke waktu. Jiang Yi lambat laun memahami pikiran Jin Sasa dan dengan sengaja menolak berbicara dengannya. Hal ini membuat Jin Sasa sangat tidak senang, dan malah mengganggunya. Sesampainya di kediaman, Jin Sasa mengikuti Jiang Yi. Jiang Yi berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin membawaku ke wilayah klan Zhou Yu Bingfeng, mengapa kamu masih mengikutiku? Kamu orang yang sangat aneh, dan jalannya bukan milikmu, jadi aku ingin tinggal di penginapan ini. Jin Sasa tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Jiang Yi memasuki kamarnya dan menutup pintu. Dia sangat ingin mempelajari cambuk ilahi tingkat 9 dan melihat cara memperbaikinya, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Jin Sasa untuk saat ini. Jiang Yi membutuhkan 10 hari 10 malam, tanpa meninggalkan rumah, untuk akhirnya memperbaiki cambuk ilahi 9 lapis. Cambuk penyegel Dewa tingkat 9 memang telah diperbaiki, tetapi Jiang Yi masih belum mengetahui tingkatan cambuk penyegel Dewa tingkat 9. Bagaimanapun, kekuatan cambuk penyegel Dewa tingkat 9 sangat mencengangkan, jauh melebihi itu apa yang bisa dibandingkan dengan pedang raksasa Ziwei. Dengan cambuk ilahi 9 tingkat yang lengkap di tangannya, dia akan lebih percaya diri untuk menghadapi Yi Lin Feng. Setelah mengenal cambuk ilahi 9 tingkat, Jiang Yi keluar dari ruangan. Begitu dia keluar dari kamar, Jin Sasa muncul. Kebetulan sekali, sayangnya, kamu telah menungguku selama 10 hari. Apa yang bisa aku lakukan? Jin Sasa berkata, apakah kamu tidak ingin pergi ke wilayah klan Zhou Yu Ice Phoenix? Saya rasa saya tidak membutuhkan bantuan Anda, kata Jiang Yi. Tidak ada yang memperkenalkan Anda, dan jika Anda terburu-buru masuk, Anda hanya akan mati. Jin Sasa mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah aku mati atau tidak ada hubungannya denganmu, kata Jiang Yi. Jin Sasa sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Jiang Yi benar-benar memutuskan untuk tidak membutuhkan bantuan Jin Sasa, dan hanya check out dan pergi, langsung menuju wilayah klan Zhou Yu Bingfeng. Dia dan Yi Lin Feng bisa memulai perangkapan saja, jadi ibunya harus diselamatkan. Tidak banyak waktu, dan dia tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama Jin Sasa. Jin Sasa melihat Jiang Yi telah pergi ke wilayah klan Zhou Yu Bingfeng dan mengikutinya. Siapa orang ini? Kenapa dia harus pergi ke tanah suci klan Zhou Yu Bingfeng? Kota Tianpeng tidak jauh dari wilayah klan Zhou Yu Bingfeng, dan Jiang Yi sudah mengetahuinya. Kecepatannya sangat cepat, terbang di udara, dan Jin Sasa lambat laun tidak bisa mengikutinya. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Mungkinkah intrusinya ke wilayah klan Zhou Yu Ice Phoenix akan merugikan orang-orang klan Zhou Yu Ice Phoenix? Dia tidak bisa mengejar Jiang Yi, jadi dia segera menghubungi orang-orang kuat dari klan Dapeng dan memberitahu mereka tentang masalah tersebut. Klan Dapeng adalah kekuatan bawahan klan Zhou Yu Ice Phoenix dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi klan Zhou Yu Ice Phoenix. Setelah mendengar kabar tersebut, orang-orang kuat dari klan Dapeng segera mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk mencegah Jiang Yi menyusup ke wilayah klan Zhou Yu Bingfeng. Mereka mengepungnya dari semua sisi. Melihat Jiang Yi hendak memasuki wilayah klan Zhou Yu Bingfeng, dia dihadang oleh orang-orang kuat dari klan Dapeng. Wah, berhenti. Jika kamu maju selangkah, kamu mati. Jiang Yi berkata dengan dingin, kamu layak menghalangi jalanku. Dia menggunakan langkah etiril dan tanpa jejak dan melewati kerumunan dengan kecepatan tercepat. Mata orang-orang itu terpesona, dan Jiang Yi telah menghilang. Setelah membuang orang-orang kuat dari klan Dapeng, Jiang Yi masuk ke wilayah klan Zhou Yu Bingfeng.
Orang-orang kuat dari klan Dapeng memperhatikan Jiang Yi masuk, tetapi mereka tidak berani mengejarnya. Mereka tidak boleh masuk tanpa izin, jika tidak mereka akan dihukum berat. Apa yang harus saya lakukan? Dia sudah masuk. Jangan khawatir tentang hal itu. Mendobrak tanah suci Jeu Bingfeng adalah satu-satunya cara untuk mati. Jin Sasa melihat punggung Jiang Yi tidak jauh dari sana, dan giginya gatal karena kebencian anak ini benar-benar buta. Aku bisa saja membawanya masuk. Jiang Yi melangkah maju, dan suhu di depan semakin rendah. Sungguh menusuk tulang, tapi Jiang Yi tidak merasakan apapun. Darah Jeu Bingfeng mengalir di tubuhnya, jadi dia secara alami tidak takut dingin. Namun dia tidak melangkah terlalu jauh ketika beberapa orang kuat muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Memasuki tanah suci klan Jeu Bingfeng tanpa izin akan menyebabkan kematian. Jiang Yi tersenyum dan berkata, saudaraku, saya tidak mengganggu tanpa izin. Saya juga memiliki darah Jeu Ice Phoenix di tubuh saya. Dia mengaktifkan garis keturunan Jeu Bingfeng, sehingga orang-orang di depannya dapat merasakannya. Benar saja, Anda memiliki garis keturunan Jeu Ice Phoenix, tapi kami belum pernah melihat Anda. Siapa Anda dari cabang itu? Jiang Yi tercengang dengan pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak tahu apa cabangnya. Haha saudara-saudara, karena kita semua anggota klan yang sama, tidak perlu menginterogasimu. Tidak, Anda tidak akan diizinkan masuk lebih dalam kecuali Anda menjelaskannya dengan jelas. Ketika Jiang Yi melihat ini, dia tahu tidak ada cara untuk membodohinya. Dia berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas ibunya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika dia bahkan tidak bisa menangani beberapa orang kuat yang menghalanginya, dia tidak akan dipanggil Jiang Yi. Saudaraku, jika Jiang Yi tersinggung, dia mengangkat tangannya dan bergegas. Hentikan dia dan jangan biarkan dia masuk lebih dalam. Kirim pesan dengan cepat untuk memperingatkan anggota suku. Namun, Jiang Yi lebih cepat, dia menjangkau beberapa orang dalam sekejap, berubah menjadi beberapa hantu, dan menaklukkan beberapa pemuda kuat dengan tingkat budidaya Kaisar Xuan hanya dalam beberapa napas. Dia sangat terukur dalam tindakannya dan tidak menyakiti orang-orang ini. Jika tidak, begitu klan Jeu Bingfeng datang mengejar mereka, dia akan kesulitan untuk melarikan diri. Kalian tinggal sebentar, saya akan mengambil langkah pertama. Jiang Yi melambaikan tangan kepada orang-orang itu. Beberapa orang kuat dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jiang Yi dan hanya bisa melihatnya pergi. Namun, sebelum dia pergi jauh, sejumlah besar orang kuat muncul, dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan yang telah berkultivasi sebagai prajurit abadi. Wah, sebaiknya kamu menyerah, kalau tidak aku akan membasmimu. Dilihat dari usia Anda bisa dianggap senior. Namun, saya ingin pergi ke klan Jeu Bingfeng untuk mencari seseorang, jadi jangan coba-coba menghentikan saya. Jiang Yi berkata dengan suara yang dalam. Anak muda, meskipun kamu ingin menemukan seseorang, kamu tidak boleh mengamuk. Saya melakukannya sebagai upaya terakhir. Jiang Yi berkata saya ingin melihat Yu Feng. Anda ingin melihat tetua klan berseru. Jiang Yi juga sedikit terkejut, ia tidak menyangka ibunya akan menjadi pemimpin klan Jeu Bingfeng. Saya tidak tahu apakah dia adalah pemimpin klan, tapi namanya Yu Feng, putri dari klan Jeu Bingfeng, dan tentu saja itu terjadi beberapa dekade yang lalu, kata Jiang Yi. Orang tua itu bergumam ya, pemimpin klan saat ini Yu Feng adalah putri dari klan Jeu Bingfeng beberapa dekade yang lalu. Izinkan saya bertemu dengan pemimpin klan Anda. Jiang Yi berkata dengan keras. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertemu dengan pemimpin klan kami? Apakah saya memenuhi syarat atau tidak, itu bukan terserah Anda. Jika kamu berani memarahiku lagi, aku akan menunjukkan betapa kuatnya kamu. Jiang Yi meledak dengan momentum, membuat orang kuat itu tidak bisa bernapas. Melihat momentum Jiang Yi yang luas dan panjang, lelaki tua itu sangat terkejut. Dia akhirnya tenang dan bertanya, wah, siapa kamu dan mengapa kamu ingin bertemu dengan bapak leluhur? Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa saya untuk saat ini, izinkan saya bertemu dengan pemimpin klan Anda. Saya tidak akan pergi jika saya tidak melihat pemimpin klan Yu Feng. Jiang Yi tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena takut menimbulkan masalah pada Yu Feng. Dia bukan lagi anak-anak, dia telah mengalami banyak hal dan menjadi sangat dewasa dan stabil. Jika ini masalahnya, maka saya akan menangkap Anda, dan cepat atau lambat saya akan dapat mengetahui identitas Anda. Orang tua itu berkata dengan dingin. Tanpa perintahnya, yang lain melihat Jiang Yi sangat tidak senang dan bergegas mengambil tindakan.
Orang-orang ini semua berada di level Xuansheng dengan tingkat kultivasi terendah, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Belum lagi mereka masih memiliki kekuatan garis keturunan klan Zhou Ice Phoenix di tubuh mereka. Ini adalah saat yang tepat bagi Jiang Yi, tinju Dewa Sembilan Matahari, menggunakan teknik tinju yang sudah lama tidak dia gunakan. Klan Zhou Ice Phoenix semuanya memiliki atribut dingin dan takut panas tetapi tidak dingin. Panas biasa tidak berpengaruh sama sekali. Jiang Yi berbeda, tingkat kultivasinya sudah di atas mereka, dan dia juga menggunakan tinju ilahi Sembilan Matahari yang sangat panas, yang memberinya kepercayaan diri untuk melawan orang-orang kuat dari klan Sembilan Neter Bing Feng. Energi Ibel yang membara, apakah Anda anggota klan Naga Ibel? Orang tua itu berkata dengan heran. Kamu salah sekali, aku jelas memiliki darah Zhou Ice Phoenix di tubuhku, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku dari klan Naga Ibel Zhou? Jiang Yi berkata dengan keras sambil bertarung. Dia mengaktifkan garis keturunan Sembilan Neter Ice Phoenix, dan lelaki tua itu segera merasakannya. Semua orang berhenti dulu. Orang tua itu berkata dengan lantang, wah, kamu benar-benar dari klan Zhou Bing Feng. Senior, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Biarkan saya bertemu dengan pemimpin klan dan saya akan menjelaskannya secara alami, kata Jiang Yi. Bagaimanapun juga, klan Zhou Bing Feng adalah klan ibunya, jadi dia tidak bisa kejam terhadap mereka. Jika memungkinkan, ia berharap tidak merusak keharmonisan. Tidak, pemimpin klan bukanlah seseorang yang bisa Anda temui hanya karena Anda mau. Orang tua itu berkata dengan keras. Senior, dalam hal ini, saya tersinggung. Jiang Yi melancarkan serangan. Dia mempraktikkan apa yang telah dia pelajari dan memberikan segalanya. Meskipun tingkat kultivasinya mirip dengan orang tua itu, fondasinya lebih baik dan dia memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tapi lelaki tua itu segera menjadi tidak mampu melawan. Yang lain tidak dapat melakukan intervensi sama sekali dan segera mengirim orang kembali untuk meminta bantuan. Setelah pertempuran sengit, sejumlah besar orang kuat dari klan Zhou Bing Feng muncul, dan bahkan Yu Feng, pemimpin klan Zhou Bing Feng, juga tiba di medan perang. Siapakah orang ini? Dia sangat muda dan bahkan lebih kuat dari tetua ketujuh. Yu Feng memandang Jiang Yi, selalu merasa sedikit hangat. Patriark, orang ini tidak menyebutkan nama keluarganya, tetapi terus mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda, Patriark. Yu Feng terkejut dan berkata dia ingin bertemu denganku, kenapa? Pemimpin klan, mungkinkah orang ini juga datang ke sini karena reputasinya dan ingin melamar? Kata seorang lelaki tua. Yu Feng segera mengerutkan kening. Dia selalu sangat mencintai Tu Xiong di dalam hatinya dan tidak akan melupakannya sejenak. Para tetua klan Zhou Bing Feng menceritakan banyak hal tentang pernikahan, dan bahkan memaksanya untuk menikah, tetapi dia menolaknya. Yu Feng tidak hanya pemimpin klan Zhou Bing Feng, dia juga memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Yu Feng tidak pernah memandang baik orang-orang ini. Cara dia memandang Jiang Yi berbeda, aura pembasmi terpancar, dan auranya sangat menakutkan. Setelah meninggalkan Tu Xiong dan kembali ke Zhou Yu Abyss, Yu Feng mengalami banyak petualangan, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai ranah Jenderal Abadi, yang tidak jauh lebih buruk daripada orang-orang tua dari klan Zhou Bing Feng. Patriark, untuk pemuda seperti itu, Anda tidak perlu mengambil tindakan sendiri, kami akan mengambil tindakan untuk menangkapnya. Dua lelaki tua berdiri dengan cepat. Yu Feng berkata dengan suara dingin, kalian, tolong mundur, aku sendiri yang akan membasminya. Sang Patriark marah, tetapi para tetua tidak berani untuk tidak patuh. Bahkan orang tua yang melawan Jiang Yi pun mundur. Yu Feng perlahan mendekati Jiang Yi dengan niat membasmi. Jiang Yi merasakan bahayanya dan menjadi serius. Siapa kamu? Saya ingin melihat pemimpin klan Anda. Yu Feng, pemimpin klan Zhou Bing Feng saya. Yu Feng berkata dengan suara yang dalam. Kamu benar-benar ibuku. Jiang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meski suaranya tidak nyaring, banyak orang berkuasa yang mendengarnya. Yu Feng, khususnya, langsung terkejut, dengan tatapan rumit di matanya. Puluhan tahun telah berlalu, namun Tu Xiong tidak pernah terlupakan di dalam hatinya, dan ia sering merindukan anaknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Yi dengan hati-hati, dan kemudian dia merasa sangat familiar. Jiang Yi sangat mirip dengan Tu Xiong, tetapi Yu Feng tidak memperhatikannya dengan cermat sebelumnya, jadi dia tidak menyadarinya. Ayahmu adalah, Tu Xiong adalah ayahku, kata Jiang Yi. Pemimpin klan generasi Yu Feng, pria kuat yang tiada taranya, tiba-tiba menangis. Ayahmu benar-benar Tu Xiong, kamu membuat Jiang Yi Yu Feng tersedak.
Jiang Yi akhirnya memastikan bahwa kamu adalah ibuku ibu, ku dengar 9 neter abis dibuka, dan aku datang ke sini khusus untuk membawamu kembali dan menyatukan kembali keluarga. Oke, aku akan pergi bersamamu, dan keluarga kita harus bersatu kembali. Yu Feng tidak ragu sama sekali. Dia tidak punya cara untuk mengurus klan Zhou Yu Bingfeng saat ini. Dia hanya ingin bersatu kembali dengan Jiang Yi dan Tu Xiong saat ini. Patriark, Patriark, jangan pergi. Semua orang dari klan Zhou Yu Bingfeng berlutut, dan banyak lelaki tua bahkan menangis. Yu Feng tiba-tiba merasa lembut dan terharu. Dia menatap Jiang Yi dan kemudian ke anggota klan. Xiao Yi, tolong tunggu aku sebentar. Aku akan mengatur hal berikutnya dan segera kembali bersamamu. Itu ibunya. Jiang Yi sangat senang. Yu Feng berjalan ke arah suku itu dan bergumam sebentar, seolah sedang menjelaskan sesuatu. Orang-orang kuat dari klan Zhou Yu Ice Phoenix menggelengkan kepala, jelas tidak ingin Yu Feng pergi. Hanya saja Yu Feng tegas dan telah mengambil keputusan, bahkan orang kuat dari klan Zhou Yu Bingfeng tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, Yu Feng pergi bersama Jiang Yi sendirian. Xiao Yi, ayo cepat pergi. Aku benar-benar tidak sabar menunggu keluarga kita segera berkumpul kembali. Yu Feng berkata dengan tidak sabar. Bagus. Jiang Yi melepaskan elang emas itu dan membiarkannya terbang bersama mereka. Xiao Yi, kamu pasti sangat menderita untuk mencapai tingkat kultivasimu saat ini, kata Yu Feng di belakang elang emas. Ibu, saya memang melalui banyak hal, dan ada pertempuran besar setelah saya keluar. Setelah perang usai, saya juga akan meninggalkan dunia Tianyun. Karena itu, saya berharap dapat menemukan ibu saya dan hidup bersama sebagai sebuah keluarga, bahkan untuk 1 hari pun. Jiang Yi berkata dengan emosional. Xiao Yi, izinkan aku membantumu dalam pertempuran terakhir. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti anakku. Yu Feng sangat mendominasi. Jiang Yi tersenyum dan berkata baiklah, kalau begitu kita akan bertarung bersama sebagai satu keluarga, dan kita tidak akan takut pada musuh yang kuat. Yang aku khawatirkan sekarang adalah Yi Lin Feng juga akan datang ke Zhou Yu Abyss, mungkin dia sudah menghubungi klan Naga Ibel Zhou Yu. Jika klan Naga Ibel Zhou Yu ikut berperang, maka klan Zhou Yu Bingfeng kita juga akan ikut berperang, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan bantuan, kata Yu Feng. Jiang Yi berkata ibu, tahukah kamu asal-muasal Yi Lin Feng? Dia adalah orang kuat dari klan Yi Tian dan pengontrol sebenarnya dunia Tianyun. Tidak mudah menghadapinya. Yu Feng dari klan Yi Tian mengerutkan kening. Jelas sekali, dia belum pernah mendengar tentang klan Yi Tian. Jiang Yi memberitahu Yu Feng tentang klan Yi Tian. Yu Feng terkejut dan berkata saya tidak pernah menyangka ada ras sekuat klan Yi Tian di dunia. Ibu, jika Naga Ibel 9 Neter tidak ikut berperang, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Namun, Yi Lin Feng adalah orang kecil di klan Yi Tian. Jika saya membasmi Yi Lin Feng, saya akan menjadi musuh klan Yi Tian di masa depan. Saya harus terus menjadi lebih kuat di masa depan untuk bertahan hidup, kata Jiang Yi. Xiao Yi, jangan takut, semuanya punya ibu, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu, kata Yu Feng. Ibu, aku sudah dewasa, jadi jangan khawatir. Aku hanya berharap kamu hidup baik bersama ayahmu dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Jiang Yi tersenyum. Bagaimana itu bisa dilakukan? Elang emas sangat cepat dan kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam beberapa hari, mereka keluar dari 9 Neter Abyss dan kembali ke dunia Tianyun. Sesampainya di dunia Tianyun, Jiang Yi langsung menggunakan disformasi luar angkasa untuk membawa Yu Feng kembali ke kota pembasmi naga secepat mungkin. Ketika Tu Xiong dan Yu Feng bertemu, mereka memiliki ribuan kata dan hal yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Jiang Yi sangat bijaksana dan pergi. Yu Feng dan Tu Xiong tinggal selama 3 hari 3 malam sebelum keluar dari kamar. Kulihat wajah Yu Feng merona, lebih cerah dan menarik dari sebelumnya. Ibu dan ayah Jiang Yi sangat senang. Tu Xiong berkata dengan gembira Xiao Yi, terima kasih banyak telah membawa ibumu kembali. Ayah, ibu, kamu masih sangat muda, berikan aku beberapa adik laki-laki dan perempuan selagi kamu masih muda, agar kamu tidak kesepian ketika aku pergi. Jiang Yi bercanda. Xiao Yi, kamu harus membiarkan wanitamu memiliki lebih banyak anak. Aku sudah lama ingin punya cucu. Tu Xiong juga bercanda. Kalian ayah dan anak sangat tidak tahu malu. Yu Feng sebenarnya merasa malu. Jiang Yi tidak sabar menunggu pertempuran yang menentukan. Bagaimanapun, setelah keluarganya bersatu kembali, dia tidak perlu khawatir. Salin URL yang akan dikunjungi. Selain itu, budidaya dirinya dan anak buahnya telah meningkat pesat akhir-akhir ini,
dan akan sulit baginya untuk membuat terobosan besar dalam waktu singkat. Dalam hal ini, lebih baik melakukan pertarungan yang menentukan dengan Yi Linfeng sesegera mungkin. Jiang Yi melepaskan seluruh anggota tim pembasmian untuk mencari tahu keberadaan Yi Linfeng dan anak buahnya. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu di mana Yi Linfeng menempatkan anak buahnya. Jiang Yi tidak punya pilihan lain selain menemukan Yi Linfeng sesegera mungkin dan melawannya sampai mati. Sebelum Yi Linfeng ditemukan, dia dan anak buahnya sedang berlatih pengasingan di Mutiara Chaos Wuji. Bahkan jika mereka sedikit meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Adapun situasi di 9 neter abis, Jiang Yi tidak perlu khawatir karena Yu Feng mengirim orang untuk mengawasinya. Waktu berlalu hari demi hari, dan tim pembasmi mencari di dunia Tianyun, tetapi tidak dapat menemukan tempat di mana Yi Linfeng mundur. Tepat ketika Jiang Yi sedang menunggu dengan cemas, sejumlah besar orang kuat dari klan Naga Ibel 9 Neter memasuki dunia Tianyun. Klan Naga Ibel 9 Neter sangat kejam. Mereka masuk ke dunia Tianyun dan mulai membasmi dengan liar. Namun, Jiang Yi segera mengetahui bahwa klan Naga Ibel 9 Neter masih mengincar mereka, dan mereka berhadapan dengan kekuatan yang bersahabat dengan kota pembantaian naga. Tampaknya Yi Linfeng benar-benar telah mencapai kesepakatan dengan klan Naga Ibel Jeoyu. Yi Linfeng belum muncul. Dia mungkin ingin menggunakan klan Naga Ibel Jeoyu untuk membuat klan Naga Ibel Jeoyu dan kami menderita, sehingga Yi Linfeng dapat memanfaatkan situasi ini. Analisis Jiang Yi. Yuyun berkata, kakak Jiang Yi, apa rencanamu? Jangan khawatir, aku akan segera menghubungi ibuku dan meminta mereka memulai perang melawan klan Naga Ibel 9 Neter di jurang 9 Neter. Mereka secara alami akan mundur ketika saatnya tiba. Jika kita menyerang lagi, klan Naga Ibel 9 Neter pasti akan menderita kerugian besar. Jiang Yi tersenyum. Dia segera menghubungi Yu Feng dan menceritakan pemikiran dan rencananya. Klan Jeoyu Ice Phoenix dan klan Naga Ibel Jeoyu adalah musuh bebuyutan. Yu Feng langsung setuju tanpa ragu-ragu. Klan Naga Ibel 9 Neter dengan cepat memasuki benua Xuanwu dengan kekuatan yang dahsyat. Sekte Xuanwu memanggil semua kekuatan besar dan kecil di benua Xuanwu untuk bersama-sama melawan invasi klan Naga Ibel 9 Neter. Menghadapi situasi ini, Jiang Yi harus maju membantu. Dia tahu betul betapa kuatnya klan Naga Ibel 9 Neter. Jika dia tidak mengirim orang kuat untuk memperkuat Sekte Xuanwu tidak akan mampu menahannya sama sekali. Xuan Bing, kamu memimpin sekelompok orang kuat untuk membantu Sekte Xuanwu, dan kamu harus memblokir klan Naga Ibel 9 Neter. Selama ada kabar dari Jeoyu Bingfeng, kamu bisa keluar. Bagus. Jiang Yi segera memisahkan beberapa orang kuat dan meminta Xuan Bing untuk membawa mereka pergi. Linglong, biarkan seluruh tim pembasmi bergerak, dan segera laporkan setelah mereka mengetahui pergerakan Yi Linfeng dan yang lainnya. Jiang Yi paling mengkhawatirkan Yi Linfeng. Yi Linfeng bersembunyi di kegelapan dan merupakan ancaman terbesar bagi keluarga Tu di kota Tulong. Dalam waktu kurang dari sebulan, orang-orang kuat yang dipimpin oleh Xuan Bing dan orang-orang kuat yang dipimpin oleh klan Naga Ibel 9 Neter bertempur dalam beberapa pertempuran. Kedua belah pihak menderita korban dan menderita kerugian besar. Yu Feng akhirnya meyakinkan klan Jeoyu Ice Phoenix dan memulai perang melawan klan Naga Ibel Jeoyu di Jeoyu Abyss. Awalnya, klan Naga Ibel Jeoyu dan klan Naga Ibel Jeoyu memiliki kekuatan yang sama. Klan Naga Ibel Jeoyu mengirim banyak orang kuat ke dunia Tianyun. Tentu saja, orang kuat yang tinggal di Jeoyu Abyss bukanlah tandingan Jeoyu Ice Clan Phoenix. Yu Feng memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan korban besar pada klan Naga Ibel Jeoyu. Perang saudara pecah di 9 Neter Abyss, dan Naga Ibel 9 Neter harus menarik pasukannya. Xuan Bing memanfaatkan kesempatan itu, menjerat orang-orang kuat dari klan Naga Ibel 9 Neter, mengejar mereka dengan ganas, dan mengambil kesempatan itu untuk melukai klan Naga Ibel 9 Neter dengan parah. Klan Naga Ibel 9 Neter rusak parah, tetapi sekutu mereka tidak mengambil tindakan. Orang-orang kuat dari klan Naga Ibel 9 Neter sangat marah sehingga mereka meraung lagi dan lagi. Orang pembawa sial Yi Linfeng meminta kami untuk membantu, tapi dia bersembunyi dan menyaksikan kesenangan itu. Ini benar-benar jebakan untuk membasmi kami, klan Naga Ibel 9 Neter. Kami ditipu oleh Yi Linfeng. Dia mengetahui situasi di dunia Tianyun dan dengan sengaja menghasut kami untuk memasuki dunia Tianyun agar dia bisa mendapatkan keuntungan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melawan kembali ke 9 Neter Abyss dengan seluruh kekuatan kita, dan kita harus mempertahankan status dan wilayah kita di 9 Neter Abyss. Klan Naga Ibel 9 Neter menyerang dengan liar,
membayar mahal, dan akhirnya mundur kembali ke jurang 9 meter. Xuan Bing dan yang lainnya mengikuti pengaturan Jiang Yi dan tidak terus memburu orang-orang kuat dari klan Naga Ibel 9 meter, sebaliknya, mereka bertemu dengan Jiang Yi untuk beristirahat. Yi Linfeng tidak pernah muncul, yang membuat Jiang Yi semakin gelisah. Yi Linfeng telah menyembunyikannya dengan cukup baik, jadi Jiang Yi merasa sedikit khawatir dengan rencananya. Yuyun berkata Yi Linfeng tidak perlu takut pada kita lalu lari. Itu tidak mungkin. Jiang Yi segera menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari klan Yitian telah menjadi penguasa berbagai dunia. Status mereka dihormati dan tertinggi, yang juga membuat mereka sombong dan meremehkan orang kuat dari ras lain. Bahkan jika Yi Linfeng mengalami beberapa kemunduran, dia mungkin tidak menganggap serius Jiang Yi. Oleh karena itu, Yi Linfeng pasti tidak akan melarikan diri, tetapi itu memang bukan sesuatu yang Jiang Yi ketahui tentang rencana Yi Linfeng. Tidak ada pergerakan dari Yi Linfeng, setidaknya ke Jiang Yi, yang membuat Jiang Yi sangat pasif. Untungnya, Jiang Yi telah menyiapkan titik teleportasi di setiap sudut dunia Tianyun. Tidak peduli di mana Yi Linfeng muncul, dia akan bisa tiba secepat mungkin. Adapun orang-orang kuat di bawahnya, mereka semua dilatih dalam mutiara kekacauan Wuji dan bisa berperang kapan saja. Dua benteng terpenting Jiang Yi adalah kota Tulong dan kota King Kong. Kedua tempat ini memiliki rute pelarian bahkan jika Yi Linfeng memimpin serangan diam-diam yang kuat, dia tidak akan mencapai banyak keberhasilan. Jiang Yi, sesuatu yang buruk terjadi, Long Linglong sangat khawatir. Apa yang terjadi? Apakah Yi Linfeng muncul? Jiang Yi bertanya dengan cepat. Ya, Yi Linfeng muncul, dia tiba-tiba muncul di medan pertempuran Zhou Abis bersama orang-orang kuatnya, menyebabkan banyak korban jiwa di klan Zhou Bingfeng. Klan Zhou Ice Phoenix telah meminta bantuan, dan kita harus segera ke sana. Kata Long Linglong. Kepala Jiang Yi tiba-tiba terasa sebesar ember tidak, saya lupa menyiapkan titik teleportasi di 9 meter abis. Tidak mudah untuk sampai ke medan perang. Saya akan berteleportasi ke pintu masuk dan keluar 9 meter abis terlebih dahulu. Jiang Yi segera membawa Yuyun Long Linglong dan yang lainnya, mengaktifkan Disk Space Array, dan berteleportasi keluar. Setelah memasuki 9 meter abis, Jiang Yi tidak berani membuang waktu, dan segera menaiki monster petir tercepat dan bergegas ke medan perang dengan kecepatan penuh. Pertarungan antara Zhou Bingfeng dan Zhou Demon Dragon tidak diketahui oleh semua orang di Zhou Abyss. Jiang Yi akan tahu di mana medan perangnya hanya dengan bertanya-tanya. Binatang petir itu berlari dengan kecepatan penuh, dan kecepatannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan elang emas. Kuncinya adalah tingkat budidaya elang emas terlalu buruk. Jika tingkat budidayanya sama, elang emas dapat bersaing dengan binatang petir. Binatang petir itu berlari menembus awan tanpa khawatir terlihat. Jiang Yi mengkhawatirkan keselamatan ibunya dan tidak beristirahat sejenak, dua binatang petir tingkat umum yang abadi bergantian terbang bersamanya. Setelah 5 hari 5 malam, Jiang Yi akhirnya sampai di dekat medan perang. Dia menyingkirkan binatang guntur dan membiarkan mereka beristirahat. Sekarang setelah dia tiba di medan perang, Jiang Yi menenangkan diri dan memahami situasi di medan perang terlebih dahulu, tanpa langsung terjun ke pertempuran. Awalnya, klan Zhou Ice Phoenix memiliki keunggulan absolut, namun Yi Linfeng dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, memberikan klan Naga Ibel Zhou Yu keunggulan absolut. Selanjutnya, Yi Linfeng dan yang lainnya menyerang orang-orang kuat klan Zhou Bingfeng, menyebabkan klan Zhou Bingfeng kehilangan lebih dari selusin orang kuat dengan tingkat budidaya senjata abadi, yang mengakibatkan kerugian besar. Ketika Jiang Yi tiba, orang-orang kuat dari klan Zhou Bingfeng telah mundur dengan mantap dan berada dalam keadaan yang sangat malu, meninggalkan banyak mayat orang-orang kuat di sepanjang jalan. Yu Feng menanggapi dengan tenang dan memimpin suku tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Mereka bertempur dan mundur, terus-menerus mundur menuju wilayah klan Zhou Bingfeng. Jiang Yi menggunakan mata dewanya untuk dengan cepat mengetahui situasi di medan perang. Selanjutnya, dia mulai berpikir. Pertarungan ini adalah pertarungan terakhir yang menentukan. Entah Yi Linfeng yang mati atau dia yang mati. Setelah berpikir lama, akhirnya dia membuat pengaturan. Xuan Bing, kamu dan Frost Dragon akan memimpin semua naga terbang dan orang kuat klan neraka bawah tanah menjadi pasukan besar, dan mengejutkan pasukan Yi Linfeng di sebelah kanan. Saudara Yuyun, Anda memimpin legiun sapi gila untuk menyerang dari belakang dan mengganggu formasi musuh. Linglong, kamu memimpin semua pembasmi, serta roh jahat ibel bayangan dan binatang misterius lainnya, mencari peluang untuk mengganggu situasi dan membasmi musuh, terutama anak buah Yi Linfeng.
Xuan Bing dan tiga lainnya berkata serempak. Yuyun bertanya saudara Jiang Yi, apa yang akan kamu lakukan? Saya membawa dua binatang petir untuk bertemu langsung dengan Yi Lin Feng. Selain itu, Dream Demon akan membantu semua orang secara diam-diam. Pertempuran ini sangat penting dan semua orang harus berusaha sekuat tenaga, kata Jiang Yi. Saudara Jiang Yi, kami telah lama menantikan pertempuran ini, dan kami tidak akan pernah mengecewakan Anda, kata Yuyun. Jiang Yi berpikir sejenak dan berkata saudara Xuan Bing Yuyun, Linglong, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kemenangan atau kekalahan bukanlah yang terpenting, nyawamu adalah yang terpenting. Kami semua masih muda, dan meski kalah, kami masih bisa mencoba lagi. Jiang Yi, kamu sendiri harus berhati-hati. Xuan Bing memperingatkan. Saudara Jiang Yi, dengar, kita harus melindungi diri kita sendiri. Siap untuk berangkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua tim sudah berada di tempatnya, dan 4 tim berangkat pada waktu yang bersamaan. Gemuruh. Tuan Yi, situasinya tidak bagus, Jiang Yi seharusnya muncul. Yi Lin Feng berkata dengan suara yang dalam bagus sekali, siap bertarung. Dia sudah bersiap, dan orang-orang kuatnya segera memisahkan sebagian besar dari mereka dan berbalik untuk mencegat. Yuyun duduk di atas pemimpin sapi gila itu dan bergegas ke depan. Ribuan sapi gila menyerang dengan kekuatan yang mencengangkan, mengguncang bumi. Debu beterbangan ke langit, membentuk tornado yang melanda seluruh dunia. Bawahan Yi Lin Feng kaget saat melihat momentum Mad Bull. Binatang misterius apa ini? Minggir, kalau kena, mati kita. Sebelum anak buah Yi Lin Feng mulai bertempur, mereka kehilangan momentum dan melarikan diri ke segala arah, tidak berani menghadapi legiun sapi gila secara langsung. Legiun sapi gila mengabaikan mereka dan terus berlari maju. Ada orang-orang Yi Lin Feng di depan, dan kemudian ada orang-orang kuat dari klan Naga Ibel 9 Neter. Misi mereka sederhana, yaitu mengganggu formasi musuh. Jika musuh tidak dapat membentuk formasi, efektivitas tempur secara keseluruhan pasti akan turun secara signifikan, yang lebih menguntungkan Zhou Yu Bingfeng dan Jiang Yi. Blokir mereka, blokir mereka. Tapi anak buahnya terlalu sibuk menyelamatkan nyawanya sehingga tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Terburu-buru, percepat dan buru-buru membasmi Yuyun, katanya lantang. Dia tampak sangat bersemangat. Kemanapun legiun sapi gila lewat, tidak ada musuh yang bisa menghentikan mereka, dan orang-orang kuat yang menghalanginya terbasmi seketika. Yuyun juga tidak diam, melancarkan serangan dari waktu ke waktu untuk menyerang musuh di kejauhan. Musuh sudah dalam kekacauan. Para prajurit dunia bawah tanah yang dipimpin oleh Xuan Bing, mengendarai naga terbang, melancarkan serangan dari kanan. Mereka sangat cepat dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, terutama para anggota bawah tanah yang kuat di dunia bawah yang mengambil tindakan satu demi satu. Banyak orang meninggal karena serangan kesadaran ilahi mereka sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Naga terbang tersebut dilengkapi dengan sayap pedang terbang, ketika menukik ke bawah, sayap pedang terbang tersebut dapat dengan cepat membasmi musuh. Selain itu, naga terbang juga sesekali menyemburkan nafas naga sehingga menimbulkan banyak korban jiwa bagi musuh. Oh, jeritan itu terus berdatangan. Tolong, kakiku hilang. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan darah mengalir ke sungai. Entah itu anak buah Yi Lin Feng atau orang kuat dari klan Naga Ibel 9 Neter, korbannya sangat besar. Serangan balik teriak Yi Lin Feng. Sangat disayangkan moral tentara sedang kendur. Banyak orang kuat yang fokus menghindari serangan dan tidak berniat melawan. Para pembasmi yang dipimpin oleh Long Linglong juga tiba. Mereka sulit ditangkap, mencari musuh yang bisa mereka hadapi, dan membasmi mereka dengan serangan diam-diam. Setelah satu pukulan, mereka segera dievakuasi terlepas dari apakah mereka membasmi musuh atau tidak. 3 pembasmi jiwa ibel pembasmi naga hitam sangat kuat, dan mereka telah membasmi musuh paling banyak. Setan bayangan berkepala 7 juga sangat kuat, mereka berubah menjadi bayangan, dan kemanapun mereka pergi, musuh akan segera jatuh. Ada juga binatang misterius seperti roh jahat dan mata jahat, yang juga melancarkan serangan ganas untuk membasmi musuh sebanyak mungkin. Namun, tidak semua orang kuat Jiang Yi dikirim. Hong Yang dan orang kuat lainnya tidak pergi berperang, dan beberapa binatang misterius dan binatang abadi yang kuat juga ditinggalkan di manik kekacauan untuk mencegah Yi Lin Feng memiliki yang lain menyerang. Saat 3 kelompok orang lainnya bergegas keluar, 2 binatang petir muncul di udara di belakang Jiang Yi. Yi Lin Feng, apakah kamu berani bertarung denganku? Jiang Yi berkata dengan keras. Dia berteriak keras agar Yi Lin Feng tidak bisa menolak. Di depan banyak orang, jika Yi Lin Feng menolak melawan Jiang Yi, dia akan kehilangan muka.
Wajah Yi Linfeng menjadi sangat jelek. Dia sangat mempercayai Jiang Yi saat itu sehingga dia bahkan meminta Jiang Yi pergi ke hutan ibel mimpi untuk menaklukkan binatang misterius itu. Sekarang dia menyesalinya sampai mati, tapi penyesalan tidak ada gunanya. Jika Jiang Yi tidak menaklukkan ibel mimpi di hutan ibel mimpi, hampir mustahil baginya untuk menaklukkan legiun sapi gila. Juga di dunia bawah, itu semua berkat ibel mimpi yang menaklukkan binatang petir, dan ibel mimpi juga banyak membantu. Jiang Yi, aku sangat percaya padamu pada awalnya, tapi kamu mengkhianatiku, orang pembawa sial, teriak Yi Linfeng. Jiang Yi tertawa haha Yi Linfeng, ketika kamu menggunakan tanda jiwa untuk mengendalikanku, jika aku tidak memiliki kartu truf dan tidak dikendalikan olehmu, aku akan menjadi seperti mereka, budakmu. Mengenai kepercayaan yang Anda sebutkan, saya tidak merasakannya sama sekali. Tentu saja, saya ingin berterima kasih karena mengizinkan saya pergi ke hutan ibel mimpi untuk menaklukkan binatang misterius itu. Jika tidak, saya tidak akan bisa menaklukkan ibel mimpi. Jika saya belum menaklukkan ibel mimpi, saya khawatir saya harus menunggu lebih dari 10 tahun sebelum saya dapat berbalik melawan Anda dan bertarung sampai mati. Jiang Yi mengatakan yang sebenarnya. Tanpa ibel mimpi, bahkan jika dia menghabiskan 10 tahun lagi, dia mungkin tidak memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Tentu saja, setelah 10 tahun, kekuatannya sendiri pasti akan jauh lebih kuat dan dia akan mampu menghadapi Yi Linfeng. Kecepatan dia meningkatkan kultivasinya tidak berlebihan sama sekali. Yi Linfeng sangat marah hingga giginya gatal dan meraung aku akan membasmimu. Tuan Yi, Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi, kami akan menanganinya. Dua lelaki tua keluar. Jiang Yi melihat dan melihat bahwa mereka berdua ternyata adalah orang kuat dengan level Jenderal Abadi. Namun, dia juga tidak takut. Dua binatang petir menghentikan kedua lelaki tua itu dan memulai pertempuran besar. Yi Linfeng, jika kamu memiliki kemampuan, ambil tindakan sendiri dan bertarunglah denganku. Jiang Yi berkata dengan keras. Setelah berlatih sekian lama, dia yakin bahwa dia akan memanfaatkan pertarungan ini untuk memulihkan minatnya terlebih dahulu. Karena klan Yitianlah yang membasmi tuannya, dia merasa lebih nyaman membasmi anggota klan Yitian untuk melampiaskan amarahnya. Keturunan tertinggi Yi Linfeng segera mengaktifkan kekuatan garis keturunan terkuat. Garis keturunan tertinggi diaktifkan, dan semua orang di sekitarnya ditekan, termasuk Jiang Yi. Memang benar Jiang Yi memiliki 2 tetes darah tertinggi di tubuhnya, namun jumlahnya tidak sebanyak Yi Linfeng, jadi dia masih dalam posisi yang dirugikan. Tentu saja, dia tidak terlalu terpengaruh dibandingkan orang kuat lainnya. Jiang Yi tidak berani gegabah dan dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan darah di tubuhnya untuk mengimbangi penindasan kekuatan darah tertinggi. Momentum Jiang Yi dan Yi Linfeng terus meningkat, dan orang-orang di sekitar mereka berpencar, tidak berani terlalu dekat karena takut terpengaruh. Bahkan jika ada 2 lelaki tua dengan budidaya umum abadi dan 2 binatang petir, momentum pertarungan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yi Linfeng dan Jiang Yi. Lihat, itu anakku Jiang Yi, dia telah tumbuh sejauh ini. Yu Feng berkata dengan bangga. Orang-orang kuat dari klan Zhou Yu Bingfeng merasakan momentum Jiang Yi. Tidak ada yang berani meremehkannya, dan mereka semua menunjukkan rasa hormat. Yu Feng berteriak orang-orang kuat dari klan Zhou Yu Ice Phoenix mematuhi perintah, melawan dengan seluruh kekuatan mereka, dan bekerja sama dengan anak buah Jiang Yi untuk menghancurkan klan Naga Ibel Zhou Yu. Basmi dan serang. Basmi klan Naga Ibel 9 neter, dan mulai sekarang klan Bingfeng 9 neter kita akan mendominasi jurang 9 neter. Orang-orang kuat dari klan Zhou Yu Bingfeng melawan dengan gila-gilaan. Mereka telah menahan banyak keluhan akhir-akhir ini, dan mereka melampiaskannya pada saat ini. Klan Naga Ibel 9 neter diserang dari kedua sisi dan dilemparkan ke dalam kekacauan oleh legiun sapi gila. Sekarang mereka tidak dapat mengatur formasi pertahanan yang efektif sama sekali. Orang-orang kuat dari Zhou Yu Bingfeng melakukan serangan balik, dan klan Naga Ibel Zhou Yu segera menderita banyak korban, dan banyak orang kuat mulai melarikan diri dalam kebingungan. Naga Ibel 9 neter awalnya berada di atas angin, mengejar orang-orang kuat dari klan Bingfeng 9 neter, tetapi sekarang situasinya telah berbalik. Terutama orang-orang kuat yang terikat pada kekuatan di bawah klan Naga Ibel 9 neter, mereka tidak akan bertarung mati-matian, dan mereka akan berkontribusi jika itu bermanfaat. Sekarang klan Naga Ibel 9 neter tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Pikiran pertama mereka tentu saja adalah melarikan diri. Baik anak buah Jiang Yi maupun orang-orang dari klan Zhou Yu Bingfeng tidak mengejar orang-orang kuat yang melarikan diri. Mereka berkonsentrasi untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan Naga Ibel 9 neter dan anak buah Yi Linfeng. Selama mereka dihancurkan,
tidak perlu khawatir orang-orang kuat itu akan melarikan diri. Gila terburu-buru untuk membasmi, berteriak untuk membasmi. Karena setiap orang kuat yang hadir memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, pertempuran antara begitu banyak orang kuat yang kuat akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Untungnya, medan perangnya adalah 9 meter abis, jika tidak, dunia Tianyun tidak akan mampu menanggungnya. Tampaknya Yi Linfeng memilih bertarung di 9 meter abis karena tidak ingin menghancurkan dunia Tianyun. Dia menganggap dunia Tianyun sebagai milik pribadi. Kemampuan bertarung Yi Linfeng sangat kuat, dan budidayanya telah mencapai puncak Jenderal Abadi. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi Jiang Yi merasa itu terlalu berlebihan. Kekuatan Jiang Yi sangat mencengangkan, dan ditambah dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi, dia hampir tidak bisa menahan serangan sengit Yi Linfeng. Sejak pertempuran dimulai, Jiang Yi berada dalam posisi yang dirugikan. Dia bahkan mengeluarkan cambuk penyegel Dewa 9 tingkat, tetapi masih gagal mendapatkan keuntungan. Sebagai pengontrol dunia Tianyun, Yi Linfeng memiliki senjata magis yang cukup bagus. Meski tidak sebagus cambuk penyegel Dewa tingkat 9, tetap tidak ada masalah untuk memblokir cambuk penyegel Dewa tingkat 9. Keduanya bertarung sengit dengan ratusan gerakan, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, dan pertempuran berlanjut. Perlahan-lahan, baik Yi Linfeng maupun Jiang Yi menjadi marah, serangan mereka menjadi semakin sengit, dan mereka menggunakan berbagai cara. Jiang Yi mengesampingkan segala macam serangan spiritual, dan menggunakan tinju yin yang samsara Dava Qian Kun Liang Yi. Yi Linfeng juga memiliki banyak trik dan lebih banyak kartu truf, yang membuat semua orang terpesona. Pertarungan mereka sangat berbahaya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa. Ketika pertempuran mencapai titik kritis, Jiang Yi mengaktifkan segel pembalik surga dan Yu Ziyuan bertanggung jawab untuk menyerap energi musuh, sedangkan segel pembalik surga bertanggung jawab untuk menyerang. Begitu segel pengguncang surga keluar, ia menjadi sangat besar dan terus jatuh dari ketinggian, menyebabkan banyak masalah bagi Yi Linfeng. Sial, sial, Yi menderu-deru tertiup angin lagi, dan merasa malu. Pada saat ini, Jiang Yi pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dan menggunakan Soul Explosion lagi, berharap untuk menangani Yi Linfeng sesegera mungkin. Selama Yi Linfeng tersingkir, yang lain tidak lagi berada di bawah kendalinya dan pasti akan segera menyerah. Yi Linfeng sangat ulet sehingga dia dengan cepat menemukan cara untuk menghadapi segel pembalik surga. Bagaimanapun, kecepatan segel pembalik surga masih agak lambat. Ketika Yi Linfeng bersiap dan mengelak dengan seluruh kekuatannya, akan sulit bagi segel pembalik surga untuk memukulnya. Di sisi lain, Yuyun memimpin Legiun Sapi Gila untuk menyerang bolak-balik beberapa kali, menyebabkan korban jiwa terbesar bagi musuh. Terutama pemimpin Sapi Gila, dengan budidaya umum abadi, hampir tak terkalahkan. Klan Naga Ibel Jeoyu memang memiliki orang-orang yang kuat, namun sayangnya semua orang kuat mereka terjerat oleh orang-orang kuat dari klan Jeoyu Ice Phoenix dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tim Hades bawah tanah naga terbang yang dipimpin oleh Xuan Bing juga tidak terkalahkan. Dengan naga terbang di langit, musuh tidak dapat menyerang mereka sama sekali, tetapi Hades bawah tanah dapat menggunakan serangan spiritual mereka untuk membasmi musuh sesuka hati. Binatang misterius terbang milik musuh bukanlah tandingan naga terbang ketika ia terbang ke udara, terutama Flying Blade Wing yang dapat membasmi binatang misterius terbang milik musuh dengan sekali hantaman. Naga terbang terus menukik ke bawah, dan begitu mereka menukik ke bawah, banyak orang kuat yang sering mati. Long Linglong pun tak mau kalah. Mereka muncul dan menghilang, membasmi musuh dan langsung mencari sasaran baru. Hajar guk-guk yang tenggelam tersebut dan membuat panik sehingga menyebabkan korban musuh semakin bertambah. Ketiga legiun tersebut, bekerja sama dengan sempurna, membasmi musuh hingga melolong seperti hantu dan serigala. Namun, musuh terlalu kuat, dan ketiga legiun tersebut juga menderita banyak korban. Sejak berdirinya 3 legiun besar, baru kali ini terjadi korban jiwa yang begitu besar. Tidak mungkin, akan ada korban jiwa dalam perang, dan Jiang Yi tidak dapat melindungi mereka bahkan jika dia menginginkannya. Mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam meminimalkan korban. Sebagai perbandingan, korban dari klan Naga Ibel 9 meter dan pasukan Yi Linfeng beberapa kali lipat lebih besar daripada Jiang Yi dan yang lainnya. Jika angka ini terus berlanjut, Yi Linfeng dan yang lainnya akan menderita lebih banyak korban, dan mereka akan segera dikalahkan. Melihat situasinya kurang baik, Yi Linfeng meningkatkan intensitas serangannya, dan tekanan Jiang Yi segera meningkat. Selain itu, Yi Linfeng memang memiliki rencana cadangan. Dia mengirimkan sinyal, dan sejumlah besar binatang misterius dan binatang abadi keluar,
menimbulkan ancaman besar bagi Jiang Yi dan yang lainnya. Jiang Yi membiarkan Chaos Infinity Pearl terbang menjauh dari tubuhnya, dan melepaskan binatang misterius yang tersembunyi di dalamnya di kejauhan, termasuk monkey terbang berambut emas. Hu Xiaotian dan binatang misterius ini telah mengikuti Jiang Yi sejak lama. Ketika binatang misterius ini muncul, mereka segera mencegat binatang misterius yang dikirim oleh Yi Linfeng. Pertempuran menjadi semakin intens, dan medan perang terus meluas. Yi Linfeng, Anda sudah menyiapkan rencana cadangan, saya sudah lama menunggu Anda. Apakah Anda punya rencana cadangan? Jiang Yi berkata sambil tersenyum. Wajah Yi Linfeng sangat jelek, dia tidak pernah menyangka Jiang Yi akan berkembang begitu cepat dan memobilisasi begitu banyak orang kuat. Jiang Yi, jangan mengira kamu menang, pertarungan baru saja dimulai. Yi Linfeng berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir, kata Jiang Yi. Yi Linfeng terus menyerang dengan ganas, sementara Jiang Yi bertahan dengan seluruh kekuatannya, mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Meskipun Jiang Yi tidak pernah bergerak, Yi Linfeng cukup mewaspadainya, dan bahkan jika dia bergerak dengan seluruh kekuatannya, dia masih memiliki ruang kosong. Belum lagi pertarungan antara Yi Linfeng dan Jiang Yi, Yuyun Xuanbing dan yang lainnya telah meraih kemenangan besar, terutama Mad Bull Legion yang memberikan Yi Linfeng. Anak buahnya dan klan Naga Ibel 9 Neter menyebabkan banyak korban jiwa. Ketika jumlah musuh berkurang, Legiun Sapi Gila semakin tak terbendung. Tidak banyak orang kuat di bawah Yi Linfeng, kebanyakan dari mereka terbasmi, dan beberapa berpencar dan melarikan diri, meninggalkan Yi Linfeng sendirian. Kedua lelaki tua tingkat Jenderal Abadi masih melawan binatang guntur, tetapi mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan tempur binatang petir itu terlalu kuat, Jiang Yi mengalaminya secara pribadi. Kedua lelaki tua itu disambar petir beberapa kali. Mereka merasa sedikit tidak nyaman dan efektivitas tempur mereka berkurang drastis. Binatang guntur tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan dan menyerang dengan liar, tidak memberi kesempatan pada kedua lelaki tua itu untuk bernapas. Selain itu, klan Zhou Yu Bingfeng juga memperoleh keuntungan yang luar biasa. Kedua legiun yang dipimpin oleh Xuan Bing dan Long Linglong telah pergi membantu mereka. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan Naga Ibel 9 Neter. Legiun Sapi Gila tidak bergerak, dan Yuyun meminta mereka untuk beristirahat dan bersiap untuk serangan terakhir. Situasi sudah di bawah kendali Jiang Yi, dan Yi Linfeng sangat marah hingga dia muntah darah. Keuntungan dari kekuatan garis darah tertinggi sudah tidak ada lagi, sehingga dia tidak bisa menghadapi Jiang Yi. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memberikan darah keturunan tertinggi kepada Jiang Yi. Jika Jiang Yi tidak memiliki esensi garis darah tertinggi di tubuhnya, itu mungkin tidak akan semudah itu. Ah! Aku akan membasmimu. Mata Yi Linfeng memerah dan dia melancarkan serangan sengit terakhir. Jiang Yi terus menghindar, berusaha sekuat tenaga menghindari ujung yang tajam. Saat ini, Yi Linfeng terlalu kuat dan tidak bisa dihentikan. Jiang Yi telah menunggu kesempatan, dan pada saat yang sama dia mengumpulkan kekuatan untuk mempersiapkan serangan terakhir. Saat Yi Linfeng menyerang dengan ganas, Jiang Yi mulai melakukan serangan balik. Tutupi langit. Begitu segel gemetar surga keluar, Yi Linfeng akan dikunci terlebih dahulu, sehingga Yi Linfeng tidak bisa melarikan diri. Mutiara kekacauan tak terbatas menghancurkan langit. Serangan yang menghancurkan langit dengan kekuatan tak terbatas. Jiang Yi tidak berhenti di situ, dia mengaktifkan mata dunia bawah lagi. Mata Samsara, beberapa harta karun yang kuat menampilkan keterampilan unik mereka bersama-sama dan menyerang Yi Linfeng pada saat yang bersamaan. Jiang Yi, aku akan bertarung denganmu. Linfeng sepertinya merasakan bahaya dan sebenarnya ingin berjuang untuk hidupnya. Melihat ini, Jiang Yi dengan cepat mengaktifkan sisa kekuatan pikiran spiritualnya, mengaktifkan sumber alam semesta, dan menampilkan Naksu. Naksu dapat menghabiskan semua energinya. Bahkan jika Yi Linfeng meledak, Naksu masih dapat melahapnya segera setelah keluar. Setelah menampilkan Naksu, Jiang Yi langsung pingsan. Untungnya, dia dilindungi oleh Dinghai Divine Iron, dan pada saat yang sama, menara jiwa dan kunci penyegel Dewa 9 Lubang melindungi lautan kesadarannya dari bahaya. Yi Linfeng cukup kejam, mengetahui bahwa dia akan mati, dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Seorang pria kuat dengan tingkat puncak Jenderal Abadi yang menghancurkan dirinya sendiri, dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Akibat ledakan tersebut mendorong Jiang Yi terbang jauh, sangat jauh. Ledakannya begitu dahsyat sehingga pertempuran lain berhenti untuk memeriksa situasi. Jiang Yi, kamu baik-baik saja.
Xuan Bing dan Long Linglong sangat cemas. Yuyun bergegas menuju tempat Jiang Yi mendarat untuk memeriksa kondisi Jiang Yi. Ketika dia melihat Jiang Yi baru saja pingsan, dia langsung merasa lega. Kakak Jiang Yi baik-baik saja, kakak Jiang Yi baik-baik saja. Xuan Bing dan Long Linglong menangis kegirangan hebat, hanya Jiang Yi yang baik-baik saja. Tenggorokan Yu Fengxin terangkat. Jika dia tidak memimpin pertempuran, dia akan segera bergegas menuju Jiang Yi. Setelah mendengar bahwa Jiang Yi baik-baik saja, dia merasa nyaman dan terus mengarahkan pertempuran. Semua orang mematuhi perintah dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mengambil kesempatan untuk menghancurkan klan naga Ibel 9 Neter dan tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali. Basmi, basmi, basmi. Melarikan diri demi hidupmu. Melihat situasi yang tidak beres, klan naga Ibel 9 Neter mulai melarikan diri dalam kekalahan. Klan Zhou Bingfeng sedang mengejar, dan orang-orang kuat yang dipimpin oleh Xuan Bing dan Long Linglong juga pergi membantu. Legiun Banteng Gila yang dipimpin oleh Yu Yun mengepung Jiang Yi Lei Bis dan 3 musuh terkuat. Yi Linfeng meledakkan dirinya sendiri, dan Yu Yun masih khawatir dengan konspirasi macam apa yang dia lakukan, jadi dia tidak berani bersantai. Setelah beberapa saat, Jiang Yi terbangun. Saudara Jiang Yi, kamu akhirnya bangun. Saudara Yu Yun, kemana Yi Linfeng pergi? Yi Linfeng seharusnya sudah mati, kata Yu Yun. Kekuatan spiritual Jiang Yi telah habis, dan dia tidak dapat menggunakan mata dewanya untuk melihat. Dia melihat ke dalam untuk memeriksa jejak jiwa yang tersegel di 9 lubang yang menganugerahkan kunci dewa. Hasilnya, dia menemukan bahwa tanda jiwa masih ada, yang berarti Yi Linfeng belum mati dan pasti bersembunyi. Yi Linfeng belum mati, jadi semua orang harus berhati-hati. Jiang Yi berkata dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Yun tiba-tiba menjadi gugup dan mulai mencari kemana-mana. Jiang Yi tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat meminum ramuan itu untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menyerap energi dari sumber alam semesta dan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Daging dan darah yang tersebar di tanah dengan cepat berkumpul dan perlahan bergabung menjadi satu. Tepatnya, Yi Linfeng belum mati sama sekali. Klan Yi Tian memiliki satu hal, yaitu kelahiran kembali darah dan daging. Yi Linfeng baru saja mempelajari kekuatan magis yang kuat ini, tapi dia tidak berharap untuk menggunakannya begitu cepat. Dia baru saja memperbaiki tubuhnya dan efektivitas tempurnya tidak tinggi. Ini adalah kesempatan langka bagi Jiang Yi dan yang lainnya. Saudara Yu Yun, segera kirimkan binatang guntur untuk membasmi Yi Linfeng terlebih dahulu, kata Jiang Yi. Yu Yun segera menyampaikan perintah Jiang Yi, dan binatang petir itu menyingkirkan lawannya dan mulai menyerang Yi Linfeng yang telah bangkit. Yi Linfeng baru saja dibangkitkan dan sangat lemah. Kedua binatang petir itu menyerang bersama-sama, dan Yi Linfeng tidak bisa melawan. Namun kedua lelaki tua itu bergegas maju lagi, tanpa rasa takut menghalangi binatang petir itu. Binatang petir itu sangat marah dan meluncurkan serangkaian sambaran petir. Sejumlah besar kekuatan guntur dan kilat jatuh, menghantam Yi Linfeng. Tubuh Yi Linfeng yang baru ditata ulang menjadi sangat rapuh dan langsung roboh. Jangan berhenti, terus menyerang, menghancurkan darah dan daging. Ada lagi serangan guntur dan kilat, dan daging dan darah Yi Linfeng berubah menjadi ketiadaan. Jiang Yi melihat ke dalam lagi dan melihat tanda jiwa telah menghilang, menandakan bahwa Yi Linfeng benar-benar mati kali ini. Kedua lelaki tua itu kehilangan kendali Yi Linfeng dan segera berlutut untuk menyerang. Tuan Jiang Yi, tolong lepaskan kami hanya dikendalikan oleh Yi Linfeng. Jiang Yi tidak haus darah dan menaklukkan mereka, sehingga masalah ini berhasil diselesaikan. Saudaraku Yu Yun, bawalah Legiun Sapi Gila untuk membantu ibuku agar klan Zhou Ice Phoenix dapat menyatukan Zhou Abyss, kata Jiang Yi. Setelah selesai berbicara, dia bersembunyi di Chaos Wuji Bed untuk beristirahat. Dia terlalu lelah dari pertempuran ini dan sangat membutuhkan istirahat yang baik. Saya akan segera pergi. Yu Yun mengeluarkan pasukan sapi gila itu. Pada bulan berikutnya, klan Zhou Ice Phoenix menghancurkan klan naga Ibel Zhou dan menyatukan Zhou Abyss. Masalah di Zhou Abyss telah selesai, dan Jiang Yi serta yang lainnya kembali ke dunia Tianyun. Tanpa harus melakukan apapun, Jiang Yi telah berdiri di puncak Tianyun dan menjadi penguasa sejati dunia Tianyun. Jiang Yi merekrut orang-orang berbakat dalam skala besar, melatih mereka, dan mengumpulkan kekuatan. 10 tahun kemudian, Jiang Yi menginvasi dunia Ibel dalam skala besar. Hanya butuh 1,5 tahun baginya untuk mengakhiri kekuasaan Raja Ibel dan mengambil alih dunia Ibel. Dengan cara ini,
Jiang Yi setara dengan memiliki 3 dunia kecil, dan kecepatan perkembangannya dipercepat. Kekuatannya perlahan menembus dunia kecil di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, area di sekitar dunia besar Hilo telah dibantai seluruhnya. Yi mengambil kendali. Tentu saja, dia mengambil kendali secara diam-diam dan tidak berdiri secara terbuka. Dia mengenal orang-orang kuat dari klan Yitian, jadi dia tidak menonjolkan diri. Selanjutnya, Jiang Yi membawa tim Long Linglong, Yu Yun, Xuan Bing, Purple Phoenix, Yi Nyan, King Feng dan orang kuat lainnya untuk menerobos ke dunia lain. Setelah menghabiskan 500 tahun penuh, Jiang Yi tidak hanya meningkatkan budidayanya ke tingkat Kaisar Abadi, tetapi juga mencapai tingkat tuannya, Kaisar Dewa Kekacauan, di kehidupan sebelumnya. Dan dia juga mengumpulkan 9 harta rahasia untuk membentuk tahta bela diri suci. Tahta bela diri suci tidak mengecewakan Jiang Yi. Itu adalah harta karun yang bahkan lebih kuat daripada mutiara kekacauan tanpa batas. Dengan Chaos Infinity Pearl dan Holy Martial Throne, serta banyak orang kuat di bawah komandonya, Jiang Yi akhirnya tidak lagi harus bersikap rendah hati. Dia memimpin sekelompok teman, ditambah binatang abadi di bawah komandonya, dan mulai bertarung di seluruh langit dan alam, kekuatannya terus bertambah. Kenaikan pesat Jiang Yi akhirnya mengejutkan 6 dunia terkuat. 6 alam, dipimpin oleh 6 kaisar abadi, memulai pertarungan dengan Jiang Yi. Pertempuran ini berlangsung selama 10 tahun, dan ada orang-orang kuat dari klan Yitian yang berpartisipasi. Jiang Yi menjadi semakin kuat saat dia bertarung, dan memenangkan kemenangan terakhir, mengalahkan pasukan sekutu 6 alam dalam satu gerakan. Setelah mengambil alih 6 alam, kekuatan Jiang Yi menjadi sangat kuat, mengancam klan Yitian. Klan Yitian akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengerahkan kekuatan penuh untuk melawan pasukan Jiang Yi di langit berbintang yang tak berujung. Orang-orang kuat suku Yitian terlalu kuat, dan Jiang Yi serta yang lainnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terus mundur. Pada saat kritis, Kaisar Dewa Kekacauan muncul secara tak terduga. Ternyata Chaos God Emperor belum mati, melainkan terluka parah dan berhasil diselamatkan oleh murid tertuanya dengan putus asa. Selama bertahun-tahun, Kaisar Dewa Kekacauan telah merekrut banyak murid luar biasa dan melatih mereka. Dia tahu betul bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Yi telah memulai perang dengan klan Yitian, dia memimpin orang-orang kuat yang telah dia latih untuk datang membantu. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Jiang Yi akhirnya menemukan cara untuk mengendalikan garis darah tertinggi. Setelah menerima dukungan yang kuat, dia mengumumkan metode tersebut kepada publik dan bersama-sama kita. Berurusan dengan klan Yitian, pertempuran berlanjut, dan banyak dunia di dunia berpartisipasi dalam perang tersebut. Mereka telah lama dikendalikan oleh klan Yitian, dan mereka semua melawan. Selama pertempuran, Jiang Yi menggunakan keterampilan unik tahta Sengwu, menghancurkan langit dan bumi, dan memusnahkan sejumlah besar orang kuat klan Yitian dengan satu gerakan. Sejauh ini, klan Yitian kehilangan kemampuan melakukan serangan balik dan mulai runtuh. Pada akhirnya, All Heavens dan All Realms menang, membasmi sebagian besar orang kuat klan Yitian, dan hanya sedikit orang kuat klan Yitian yang lolos. Kakak laki-laki kedua Jiang Yi di kehidupan sebelumnya dibersihkan oleh Kaisar Dewa Kekacauan sendiri. Perang berakhir, tetapi Jiang Yi kembali ke dunia Tianyun bersama wanita dan teman-temannya. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan terpencil dan tidak mendominasi dunia. Semua langit dan dunia, dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan klan Yitian, jadi dia pasti tidak mau repot-repot meniru klan Yitian dan diam-diam mengendalikan seluruh dunia. Tamat John.